Orang bangun dari tidur, ya memang dia baca alhamdulillahilladzi ahyana. Ayo bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Memang kalau orang dia sadar, ngerti lakuin apa, misal mau wudu, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala ketika wudu. Dia sadar. Habib, berarti kalau orang wudu nggak nyebut nama Allah dia nggak sadar. Nah iya benar. Kalau orang wudu nggak nyebut nama Allah berarti dia nggak sadar. Naam. Iya. Wah, sholat terus berjamaah. Sholat ini apa ya? Sholat ini yang menjadikan matahari di atas yang terang di diri orang. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata ini yang mempersaksikan melihat apa-apa di dunia ini. Kedua telinga ini yang mendengar apa-apa di dunia ini. Kedua tangan ini yang mengetahui digunakan untuk apa-apa di dunia ini. Kedua kaki ini yang digunakan untuk kemana-mana tempat di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga, melindungi, memberkahi semua itu. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Abdul Rahim selaku khadim Majelis Asy-Syifa, mudah-mudahan sehat afiat, dikabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Majelis Pengajian Ratib Asy-Syifa, mudah-mudahan kabul hajat, sehat afiat badan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pekerjaan yang dikerjakan, apapun itu anggota badan, tangan ataupun mata, dalam perkara-perkara baik, di Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca basmalah. Kenapa Habib kalau nggak baca basmalah ya nggak mendapat apa-apa? Karena bukan karena Allah.
Ya, karena kalau seorang itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah berarti lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat zuhur ya baca Bismillah, ya, dari mulai wudu terus gelar sajadah, waktu gelar sajadah baca Bismillah. Kalau perlu waktu kaki menclok ke situ, waktu kaki nginjek sajadah, nggak cuma gelar, boleh nggak apa-apa. Terus niat, ya baca Bismillah. Itu diutamakan karena perbuatan anggota badan itu termasuk sholat menghadap kepada Allah. Ya, orang sholat itu menghadap ke Allah. Lah bermaksiatnya orang bukan ibadah ya. Kalau sholat ibadah, bermaksiatnya orang bukan kepada Allah, kepada dirinya sendiri dan kepada setan. Karena perbuatan yang buruk, ninggalin sholat, males-malesan sholat, itu kerjaan setan. Gak mau sujud setan. Subhanallah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah adalah seorang yang sehingga dilihat Allah. Kenapa? Karena Allah beri pahala dari perbuatan makan, minum, tidur, bangun tidur, kaza wa kaza dan seterusnya. Sebaliknya, makan enggak menyebut nama Allah, makan kecampuran setan. Minum enggak nyebut nama Allah, minuman bagus, sunnah air putih. Ya, tapi karena enggak baca Bismillah kehilangan fadilah sunnah, kehilangan dapat pahala sunnah. Dan begitu Allah memberikan apa sebab yang dimakan itu kenyang, misal sehat terus kuat apa segala macam, kurang. Gak seperti orang yang makan mendapat sehat ya afiah, kuat ya luar biasa, pinter ya luar biasa, karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya maha suci Allah. Orang bangun dari tidur, ya memang dia baca Alhamdulillahi ahyana, tapi Bismillah, ya Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Memang kalau orang dia sadar, ngerti lakuin apa, misal mau wudu, dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wudu. Dia sadar. Habib, berarti kalau orang wudu gak nyebut nama Allah dia gak sadar. Lah iya benar. Kalau orang wudu gak nyebut nama Allah berarti dia gak sadar. Naam. Iya. Wah, sholat terus berjamaah. Sholat ini apa ya? Sholat ini yang menjadikan matahari di atas yang terang di diri orang itu. Bayangkan itu. Sholat ini yang menjadikan cahaya matahari yang terang di langit itu di diri satu orang itu yang ngerjakan sholat. Satu sholat. Sehari 5 matahari cahaya. Subhanallah, maha suci Allah. Sampai nanti di Siratul Mustaqim, cahaya orang soleh anu ngajakan sholat eta itu sampai silau luar biasa.
Nah, itu kesenangan orang yang mendapatkan nur dari cahaya daripada ibadah sholat. Tangan diwudu cahaya, terus setan silok menyala orang ini karena nggak ninggalin sholat, ditinggal sama setan. Tapi orang nggak ngerjakan sholat, datang setan. Nah, ini teman dia, kata setan, dibawa terus. Apa segala macam yang dikerjakan, tangannya, kakinya melangkah kemana, pandangan matanya segala macam. Pandangan mata ini apa, Habib? Pandangan mata ini ngebawa orang ngelamun. Orang ngelamun itu karena pandangan mata kosong. Ya, kenapa pandangan matanya kosong, Habib? Karena nggak sholat. Di antaranya karena mungkin kurang khusyuk dalam mengerjakan sholat, karena mungkin nggak hati-hati kalau berpakaian dalam mengerjakan sholat, atau mungkin sholat nggak berjamaah misal. Dan kenapa cahaya itu nggak mau di diri orang itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Matahari ada di itu, matahari di atas itu. Kalau matahari turun ke bawah berarti kebakar. Itu cahaya yang terang di langit, syams, matahari, syamsun, matahari, dan bulan di malam hari. Salat Isya disaksikan bulan, terang, orang ini bercahaya, salat di malam hari luar biasa, kalah cahaya malaikat. Cahaya malaikat. Ini orang soleh, anak soleh yang ngerjakan salat, anak soleh yang ninggalin salat. Terus gak sholat, di alam kubur disiksa, susah, sengsara, dunia akhirat. Di akhirat melewati siratal mustaqim susah, ngesot, sampai wah ketakutan apa, terus masuk nyebur ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi orang iqamus shalah, Allah katakan aqimus shalah dari zikri, dirikan sholat untuk menyembah aku, Allah katakan. Jadi memang sholat ini luar biasa, Allah sayang terus. Allah rahim kepada orang ini. Ya, tapi orang yang dia ngerti sholat tapi nggak ngerjakan sholat, Allah ngerti orang ini nggak ngerjain sholat. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensucikan setiap hamba-hambanya dengan lumuran dosa kotoran selama hidup di dunia itu sehingga bersih. Begitu masuk ke alam barzakh, idza da'a ajal, ketika datang ajal, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Senang cahaya dibawa sampai ke alam kubur. Habib cahaya itu senang Quran, ya karena sholat. Apa mungkin sholawat karena sholat? Apa mungkin sering baca ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas karena sholat? Apa mungkin murah senyum? Gak usah murah senyum, teriak-teriak, ketawa-ketawa, gak karuan sudah, tetap kalau gak sholat mah itu senyum palsu. Karena sholat. As-salatu imaduddin dikatakan, sholat tiang agama. Man agamaha faqad agama din. Siapa mendirikan sholat ini, tegak agama orang ini, kuat agama orang ini, gak goyah iman orang ini. Wa man tarakaha, dan siapa meninggalkan sholat itu, nggak ngerjain sholat, faqad, maka Allah jadikan orang itu. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Hadamadin, menghancurkan agama, hancur agama orang itu. Begitu mati dalam keadaan nggak bersih, cahaya itu nggak ngebersihin, nggak memberikan maslahat, tapi madarat, keburukan.
akhirnya begitu mati su'ul khotimah, nggak mendapat husnul khotimah. Sampai mati cahaya ibadah itu an-nuruddin, cahaya agama yang akan dibawa sampai seorang hamba itu mati senang hidupnya di dunia, senang hidupnya di akhirat. Luar biasa, memandang dengan pandangan yang Allah ridhoi. Kedua mata memandang dengan pandangan apa yang Allah ridhoi, nggak bakalan bisa ngelamun, nggak bakalan bisa bengong, nggak akan bisa pelongak-pelongok. Kalau orang ngerjakan sholat, dia akan dijaga pandangan matanya. Kalau dia orang ngerjakan sholat, akan dijaga pendengaran telinganya. Kenapa orang dia nggak bisa dengerin kalau seruan untuk sholat, azan apa segala macam? Karena nggak ngerjakan sholat. Man tarakaha, siapa meninggalkan sholat itu faqad hadamadin. Dikatakan Rasulullah, orang itu sudah menghancurkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakan semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Jadilah, terus jadilah, Allah suruhkan senang orang yang membawa cahaya iman, orang yang membawa cahaya Islam, orang yang membawa cahaya ihsan, yang dibawa kebaikan. Terus masuk ke alam akhirat, masuk ke alam arwah, alam barzah, alam ruh, mendapat roah, mendapatkan luas barzah. Amin. Karena selama dunia menjaga amal perbuatan sholat itu dan melaksanakan sholat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala bilafdhu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Senang hidup di dunia, masuk ke dalam pintu surga dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah selama di dunia. Ketika apa melakukan perbuatan, tangan itu, kaki itu, telinga mendengar apa-apa, mata itu, semua di saat mengerjakan sesuatu dalam kebaikan harus dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak mengucapkan, kebaikan itu akan hilang, sia-sia. Maka beruntung orang-orang yang hidup di dunia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang hidup di dunia enggak ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan Allah, fabidzalika falyafrahu, terus Allah akan memberikan kesenangan. Setelah katakan orang itu bifadlillah, ini pemberian Allah. Wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, itu karena itu, terus karena itu, enggak pernah enggak karena itu, selama dunia selalu mengatakan dalam mengerjakan apa sesuatu bismillahirrahmanirrahim, falafrahu. Janji Allah berikan kesenangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.